Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki sisa-sisa waktu kita di dunia ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiur Rahmah, Khalilullah, yang kita harapkan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di surga Firdausil A'la. Kaum muslimin rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan ini kita kembali akan menjelaskan rukun iman yang kelima, al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Dan ini merupakan salah satu rukun yang wajib diimani setiap muslim yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di antara konsekuensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman kepada hari akhir ini. Inilah bedanya kita dengan orang-orang yang di luar Islam. Di antara mereka ada yang tidak beriman dengan dan tidak yakin akan adanya hari pembalasan. Mereka tidak yakin dengan hal tersebut sehingga mereka berbuat seku-sukuannya di muka bumi ini, bertindak semena-mena, mengambil hak orang lain, memusuhi kaum muslimin, dan melakukan hal-hal yang tentunya yang bisa mengacaukan dunia ini. Olehnya itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena keimanan ini, yang sehingga kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita di jalannya sampai kita menemuinya. Jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jami'an. Setelah dibangkitkan manusia, setelah hari kebangkitan, ada namanya hari di mana manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Telah kita sebutkan sebahagian daripada penjelasan padang mahsyar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua makhluk untuk dihisab. Mereka semua berada dalam kondisi ketakutan seperti orang yang mabuk. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Ya, pada hari yang agung itu orang nafsi-nafsi. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Mereka, ya, nafsi-nafsi mempertanggungjawabkan apa-apa yang telah mereka lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Matahari menjadi dekat sejauh 1 mil.
Padahal di dunia ini kita rasakan matahari begitu panas teriknya. Padahal jaraknya sangat jauh dari kita sampai berjuta-juta, bahkan lebih daripada itu. Kita membutuhkan AC, membutuhkan kipas angin, membutuhkan tempat berteduh. Namun di hari kiamat, matahari didekatkan ke kepala manusia. Olehnya itu, manusia kepanasan sehingga di antara mereka ada yang keringatnya sampai di mata kakinya, ada yang keringatnya sampai di lututnya, ada yang keringatnya sampai di pinggangnya, ada sampai di lehernya. Bahkan disebutkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan perbuatan dosa-dosa mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Pada hari itu terjadi perseteruan antara orang-orang lemah dan pembesar mereka ketika di dunia. Orang-orang kafir berseteru dengan sesamanya, dengan syaitannya dan dengan anak buahnya, dan mereka saling melaknat. Orang yang zalim akan menggigit kedua tangannya. Yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi. Ketika itu orang zalim itu menggigit tangannya karena begitu menyesalnya. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Sungguh celakalah aku. Kenapa dulu saya menjadikan orang itu menjadi teman dekat saya, sehingga ia menarik saya untuk berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya jamaah sekalian, wahai kaum muslimin wal muslimat, hendaknya kita betul-betul memperhatikan kepada siapa kita berteman. Karena almar'u ala dini khalili, seseorang itu tergantung dengan agama temannya. Falyandur ahadukum man yukhalil, maka hendaknya kalian melihat kepada siapa dia akan berteman. Karena sebagaimana kita yakini bersama, di hari kiamat juga selain daripada syafaat Nabi SAW, ada syafaat yang diizinkan kepada orang-orang yang beriman yang dimasukkan ke dalam surga untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan teman-temannya atau kerabat-kerabatnya yang dulunya bersama-sama mereka dalam kebaikan. Inilah pentingnya kita betul-betul berusaha mencari teman-teman yang soleh, yang selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang sebenarnya adalah mereka yang senantiasa ketika kita bersalah, ketika kita sudah mulai menjauh, mereka senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang zalim akan menggigit kedua tangannya. Kemudian neraka jahanam pun didatangkan. Wa burrizatil jahimu. Kemudian neraka jahanam pun diperlihatkan oleh mereka kepada mereka. Ditarik dengan 70.000 tali kekang. Setiap kali yang mereka ditarik, dan dari setiap tali kekang ditarik tersebut oleh 70.000 malaikat, jika orang kafir melihatnya, ia berharap dijadikan seperti debu saja. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya, mereka orang-orang kafir mengatakan, duhai seandainya aku saja menjadi tanah. Ya, sebagaimana hewan-hewan jamaah sekalian, ya begitu adilnya Allah Subhanahu wa taala sampai binatang-binatang, hewan-hewan pun dihidupkan pada hari kiamat untuk saling mengambil haknya, bahwasannya binatang tersebut, hewan tersebut pernah menanduk saya, maka dikasihkan kisosnya balasan baginya. Namun setelah itu terjadi, mereka dijadikan tanah kembali. Adapun kita manusia, ya masih panjang perjalanan. Setelah itu akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di padang mahsyar jamaah sekalian, karena keadaan seperti itulah manusia ya kebingungan, karena pada hari itu sangat panas, di mana akan merasakan panasnya di padang mahsyar itu, akan berada di padang mahsyar
menunggu penantian hisabnya Allah Subhanahu wa taala selama 50.000 tahun lamanya. Yaitu menurut perhitungan manusia. Terutama bagi orang-orang yang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi orang-orang yang beriman, mereka merasakan padang mahsyar itu seakan-akan sama dengan waktu duhur saja. Subhanallah. Begitulah keutamaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang senantiasa takut dengan kedudukan Tuhannya, sehingga karena ketakutan tersebut menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka baginya adalah surga yang betul-betul diridhoi baginya dan mereka merasakan kenikmatan di dalamnya. Orang-orang akan dibangkitkan sesuai dengan perbuatannya jamaah sekalian, sesuai dengan keadaannya mereka meninggal. Adapun pelaku maksiat, maka orang-orang yang tidak membayar zakatnya, hartanya dijadikan lempengan api, lalu dia disetrika dengannya. Sedangkan orang-orang yang sombong dan angkuh, mereka dikumpulkan bagaikan semut, karena di dunia ini merasa lebih besar daripada yang lain, lebih utama daripada yang lain, lebih berbangga jabatannya, kedudukannya, dan kaya dan sebagainya, sehingga pada hari kiamat dibangkitkan seperti ukuran semut. Auzubillahi min dzalik. Karena begitu sombongnya, begitu congkaknya di muka bumi ini. Auzubillahi min dzalik. Begitu juga para pelanggar janji, pengkhianat dan perampas harta orang lain akan diungkapkan kejahatannya. Yauma tublas sarair, dan pencuri akan datang dengan membawa barang curiannya. Segala sesuatu yang tersembunyi akan ditampakkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah jamaah sekalian, dalam keadaan seperti itulah yang manusia mengharapkan ingin disegerakan hisab tersebut, sehingga di antara mereka saling bertanya, kepada siapa kita akan mengadu untuk meminta syafaat agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hisab ini, disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala hisabnya. Maka di antara mereka dalam hadis disebutkan, hadis syafa'ah, yang mengatakan idhab ila Adam, pergi ke Adam alaihissalam. Maka Adam alaihissalam mengatakan, saya tidak berhak. Dalam mana hadis tersebut disebutkan, saya tidak berhak karena saya telah pernah berbuat maksiat di mana menyebabkan Allah Subhanahu wa taala marah, yang di mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah marah kecuali pada hal tersebut. Itu ketika Nabi Adam memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya jamaah sekalian, hal itu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam telah bertaubat dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya dengan ucapan Nabi Adam alaihissalam yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Qala, Nabi Adam dan Hawa berkata, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka hendaknya kita, bagi orang-orang pendosa seperti kita ini, hendaknya senantiasa membaca doa yang seperti ini agar Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita. Dan kita yakin Allah Maha penerima taubat. Namun yang jadi masalah, tidak ada yang menjamin apakah kita akan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Olehnya itu segeralah bertaubat dari pribadi kami sendiri dan kepada jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat. Semakin hari semakin kelihatan kesulitan yang kita hadapi. Namun ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita betul-betul mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi Adam mengatakan, idhab ila Nuh, pergilah ke Nabi Nuh alaihissalam. Maka ketika itu manusia menunjuk dan mengatakan kepada Nabi Nuh alaihissalam, engkau adalah awal rasul yang pertama, berikanlah syafaat kepada kami.
Namun Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, bukan saya yang berhak terhadap syafaat tersebut. Ya, kemudian beliau menyebutkan ya bahwasanya beliau pernah mendoakan kecelakaan bagi umatnya. Ya, menyebabkan Allah Subhanahu wa taala tidak ridho dengan doa tersebut. Ya, atau bagaimana dalam makna hadis tersebut disebutkan. Namun sekali lagi hal itu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengatakan, pergilah ke Nabi Ibrahim alaihissalam, mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam padahal Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, saya tidak berhak karena saya pernah melakukan dusta sebanyak 3 kali. Padahal dusta yang dimaksud adalah dusta yang dibenarkan, dan itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menuju kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa pun mengatakan, saya tidak berhak karena saya pernah membunuh orang yang dimana saya tidak disuruh untuk membunuhnya. Ya, setelah itu datang lagi kepada Nabi Isa alaihissalam. Namun Nabi Isa mengatakan, ya, saya tidak berhak dengan syafaat ini. Namun dalam riwayat tersebut disebutkan Nabi Isa tidak menyebutkan dosa apa yang telah diperbuatnya. Ya, setelah itu mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam ya bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irfa ra'sak, angkatlah kepalamu, isfa tusyaffa, berikanlah syafaat maka engkau akan diberikan izin, was'al tu'ta, mintalah maka engkau akan dikabulkan permintaanmu. Inilah syafaat yang kita nanti-nantikan jamaah sekalian. Inilah syafaat yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan memberikan syafaat kita bagi kita pada hari kiamat. Di antara syafaatnya lagi jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala izinkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada ahlul kabair, orang-orang yang pelaku dosa besar. Orang-orang pelaku dosa besar yang dimana ketika pelaku dosa besar ini selama tidak menghalalkan perbuatannya dan tidak pernah berbuat syirik dan tidak kufur kepada Allah, maka pada hari kiamat dia berhak mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keadaannya pada hari kiamat, insya'a adzabahullah. Ya, kalau Allah menghendakinya, Allah akan menghukumnya terlebih dahulu di dalam neraka, kemudian akan dimasukkan ke dalam surga setelah itu. Namun jamaah sekalian, sekali lagi, azab neraka sangat pedih. Azab yang paling ringan yang diberikan kepada Abu Thalib, ya, pamannya Nabi SAW yang mati dalam kekafiran, karena syafaatnya Nabi SAW sehingga diringankan azabnya. Azabnya adalah ketika menginjakkan kakinya di kerikilnya neraka, maka otaknya mendidih. Na'udzubillahi min dzalik. Ini azab yang paling ringan. Lalu bagaimana dengan azab-azab yang lainnya? Nah, setelah syafaat itu jamaah sekalian, terjadilah hisab, perhitungan yang pernah kita bahas yang dahulu. Ya, dihisablah manusia, diperhitungkanlah manusia terhadap amalan-amalannya. Ada orang yang dihisab dengan hisabai yasira, dengan hisab yang begitu mudah, sebagaimana yang telah kita sebutkan dahulu. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada di antara mereka yang dipanggil dan disembunyikan dari hadapan manusia, dipanggil kemudian diperlihatkan, ata'rifu dzam kada, apakah engkau mengakui dosa-dosamu ini? Apakah engkau mengakui dosa-dosamu ini? Maka orang itu mengatakan, na'am, betul ya Allah. Hatta idza qarraruhu bidzunubihi, sampai-sampai ketika dia sudah mengakui semua dosa-dosanya yang telah diperlihatkan rekaman dosa-dosanya, wara'a annahu qad halaka, dan dia menganggap dirinya sudah binasa, tidak ada harapan lagi. Namun ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, qad satartuha 'alaika, qad satartuha 'alaika, sungguh aku telah menutupi aibmu di dunia, sungguh aku telah menutupi dosa-dosamu di dunia, wa ana aghfiruha lakal yaum, namun pada hari ini pun aku mengampuni engkau. Subhanallah jamaah sekalian. Ya, ini merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah kita berhak termasuk dari golongan tersebut,
Dan inilah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullaha ayyuhasibana hisaban yasira. Kita berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menghisap kita dengan hisap yang paling mudah sebagaimana hisapnya orang-orang yang beriman tersebut. Wa ammal kuffar wal munafiqun, adapun orang-orang kafir, orang-orang munafik, fayunada bihim ala ru'usil khalaiq, mereka akan dipanggil di hadapan semua manusia. Haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi adh-dhalimin. Ketahuilah mereka lah orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, maka laknat Allah atas mereka orang-orang yang zalim. Dipermalukan jamaah sekalian di hadapan manusia. Auzubillah, semua manusia. Olehnya itu, dalam hadis yang sudah sering kita dengarkan, man satara musliman satarallahu lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aib-aibnya. Maka janganlah kita menyibukkan diri kita dengan aib-aib saudara kita sama muslim. Karena kalau demikian halnya, Allah akan mengungkap aib-aib kita walaupun kita berada tersembunyi di tempat yang paling tersembunyi. Inilah man satara musliman satarallahu lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib-aib saudaranya, kita tahu bahwasanya teman kami ini, teman saya ini punya aib, punya dosa, kita tutupi dosanya. Selama dia tidak menampakkan kepada manusia, karena diantara hal yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala al-mujahir. Siapa itu mujahir? Orang-orang yang mujahara bidzunubihi, orang-orang yang telah berbuat dosa ya sembunyi-sembunyi, kemudian pada pagi harinya kemudian dia berbangga-bangga dan memperlihatkan manusia, saya telah berbuat dosa. Nauzubillah min dzalik. Padahal Allah telah menutupi dosa-dosanya. Pernah berbuat dosa, biarkanlah dosa kita hanya Allah yang tahu. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang terjatuh dalam dosa-dosa besar, biarkanlah hanya Allah yang tahu. Tidak usah dicerita lagi kepada orang lain. Senantiasa tutupi aib kita, tutupi aib kita, dan tutupi amalan-amalan kebaikan kita sebagaimana kita menutupi aib-aib kita. Perbanyaklah amalan-amalan kebaikan yang tersembunyi, sehingga dengan itu, dengan izin Allah, Allah pun akan menutupi dosa-dosa kita yang tersembunyi. Makanya istighfar yang telah kita jelaskan, istighfar, talabul maghfirah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditutupi dosa-dosa kita, agar ditutupi aib-aib kita, agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada akibat daripada dosa kita, menjauhkan kita dari akibat daripada dosa kita. Makanya bedanya dengan taubat, taubat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syaratnya, berjanji tidak mengulangi, menyesali perbuatan dosanya, dan meninggalkan dosa tersebut dan tidak terus-menerus mengerjakannya. Itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengan makhluk, berhubungan dengan muamalah, harus meminta kehalalannya, harus meminta kehalalannya. Adapun kalau dosa ghibah, jamaah sekalian, para ulama kita mengarahkan, kalau dosa ghibah, ya, bagaimana caranya supaya Allah mengampuni dosa ghibah kita kepada saudara kita? Tidak dengan menceritakan kepadanya. Lalu bagaimana caranya? Jangan kita katakan kepadanya, wah saudaraku, saya pernah menggibahmu. Tidak. Tapi caranya bagaimana? Kata para ulama kita, dengan cara kita menyebut kebaikannya di saat dimana pernah kita menyebut kejelekannya, memuji-mujinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika ada saudara kita yang mau lagi mengungkap kejelekannya atau menggibahinya, kita lawan dia. Maksudnya adalah kita ingatkan, jangan menggibahi lagi. Ya, dia adalah orang baik dan begini dan begitu. Selama orang muslim, ya, karena kita tidak pasti tidak mau diungkap dosa-dosa kita, diungkap aib-aib kita. Kenapa kita mau disibukkan dengan aib saudara-saudara kita? Kemudian adalah mendoakan dan memintakan kepada Allah istighfar untuknya.
Nah, ini pengaruh dosa, pengaruh dosa. Yang ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk maghfirah, untuk ditutup aib-aib tersebut, untuk dijauhkan dari akibat daripada dosa-dosa tersebut. Karena al-ma'asi, maksiat itu memiliki pengaruh, memiliki jejak-jejak setelah itu. Nah, ini dikhawatirkan sebagaimana dalam kaidah kama tadinu tudan, sebagaimana engkau memperbuat, engkau akan diperbuat juga seperti itu. Nah, kalau kita tidak bertobat, itu yang kita khawatirkan. Inilah, selama kita masih hidup jemaah sekalian, maka kita betul-betul berusaha menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita, betul-betul kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa sibukkan amalan hati kita, karena ibadah itu ada macamnya, diantaranya ibadah hati. Ibadah hati adalah niat, diantaranya takut kepada Allah, berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah. Ini merupakan ibadah hati. Ini merupakan ibadah hati. Adapun doa adalah termasuk ibadah lisan. Adapun zikir, ada zikir dalam hati, ada zikir dengan disertai dengan lisan, dan ada zikir hanya lisan saja. Jadi zikir ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah adalah berzikir dengan lisan saja. Kemudian tingkatan yang kedua adalah berzikir dalam hati saja, tidak diucapkan. Kemudian yang ketiga, tingkatan yang paling tinggi adalah berzikir dengan hati disertai dengan lisan. Ini tingkatan yang paling afdal, karena disertai dengan hati. Adapun doa, doa itu harus diucapkan dengan lisan. Ya, lalu bagaimana? Bagaimana kalau kita mau berdoa dalam sujud-sujud kita? Ya, padahal ya dalam salat itu harus dalam berbahasa Arab. Nah, bagi orang-orang, ya setelah kami meneliti lagi dan mempelajari hadis-hadisnya dan mempelajari perbedaan para ulama kita, pembahasan para ulama kita, maka di antara ulama mengatakan dibolehkan berdoa dengan bahasa kita di dalam salat kalau memang tidak tahu sama sekali bahasa Arab. Ya, karena waktu sujud merupakan waktu yang paling afdal berdoa. Kenapa? Karena sujud merupakan puncak menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan jidat kita, kepala kita merupakan anggota tubuh yang sangat kita muliakan. Ya, kalau mungkin kita dipukul tangan itu baru tak masalah, tapi kalau wajah yang dipukul, ini tubuh bentuk-bentuk penghinaan. Ditampar wajah, bentuk penghinaan. Makanya Nabi SAW melarang memukul wajah, apalagi wajah istri. La tadribul wajah, karena bentuk penghinaan sama sekali. Ya, maka ketika ini merupakan anggota tubuh yang paling dimuliakan, kemudian kita letakkan di tanah, diletakkan di atas bumi ini, yang tiap hari kita injak, ini menunjukkan bentuk penghinaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fahuwa sajid. Sedekat-dekatnya Tuhan, hamba dengan Tuhannya ketika dia bersujud, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Perbanyaklah doa ketika sujud. Kedekatan di sini maksudnya jamaah sekalian bukan kedekatan bersatu dengan Allah, la kalla. Ya, sebagaimana yang dipahami orang-orang sufi ekstrim, yang mereka mengatakan saya telah bersatu dengan Allah, yang menafsirkan ayat semaunya, naudzubillah min dzalik. Ini sangat berbahaya, sehingga dikatakan semuanya adalah Allah Ta'ala, Allah ma yasifun. Tapi yang dimaksud di sini kedekatan doanya kepada Allah, istijabahnya doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah sangat dekat kepadanya. Ini jadi bukan sebagaimana orang-orang yang mengklaim hal tersebut, sehingga mereka tersesat dengan pemahaman yang demikian. Kalau mereka sudah yakin dengan demikian, mereka sudah yakin karena sudah bersatu dengan Allah, mereka mengatakan sudah tidak wajib bagi saya untuk sholat dan sebagainya. A'udzubillahi min dzalik. Ini sudah sangat berbahaya pemahaman yang seperti ini. Ketika mereka mengatakan, kenapa engkau tidak sholat? Saya sudah sholat dalam hati. Ya, Nabi SAW saja dijamin masuk surga, diampuni dosanya yang lalu maupun akan datang, tapi sampai bengkak-bengkak kakinya sholat. Kenapa ada orang seperti ini mengaku demikian? Siapa Anda?
Jamaah sekalian, di antara amalan hati yang kita sebutkan adalah niat. Dalam hadis disebutkan, "Ma'anna man hamma bi hasanatin fa'amilaha katabahallahu indahu asyru hasanat ila 700 dhifin ila adwafin katsira." Barang siapa yang berniat untuk berbuat kebaikan, kemudian dia mengerjakannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya 10 kebaikan, bahkan melipat gandakan sampai 700 kebaikan pahala. Namun wa anna man hamma bi sayyi'atin fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Dan sebaliknya, kalau orang itu berniat keburukan dan mengerjakan keburukan tersebut, maka dia hanya tercatat 1 dosa saja. Dia hanya tercatat 1 dosa saja. Subhanallah, maha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita berbuat baik dilipat gandakan pahalanya, tapi kalau berbuat jahat dibalas hanya dengan semisalnya, tidak dilipat gandakan. Yang ada adalah menjadi besar dosanya. Menjadi besar dosanya. Bukan berlipat ganda, tapi menjadi besar dosanya. Kapan itu? Ketika dilakukan dosa tersebut pada bulan-bulan haram. Ketika dosa tersebut dilakukan di daerah haram seperti Mekah dan Madinah, inilah akan menjadi besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kami ingin sampaikan di sini, barang siapa yang berniat untuk kebaikan namun tidak jadi melakukannya, maka itu pun sudah dicatat kebaikan. Maka sibukkan diri kita jamaah sekalian. Ya, walaupun hanya berniat untuk kebaikan, saya berniat untuk melakukan ini. Bahkan dalam hadis disebutkan, barang siapa yang berniat untuk sholat malam tapi dia tertidur, maka dia sudah tercatat ya pahala sholat malamnya. Ya, subhanallah. Ini yang penting kita ada niat dulu, berniat. Makanya dalam riwayat disebutkan, wa innar rajula la yablughu manzilata syuhada bi niyyatihi. Ada seseorang yang mencapai pahala atau pahala mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena niatnya. Ini niat harus kita senantiasa perbaiki, dan janganlah sama sekali kita berniat berbuat keburukan karena dikhawatirkan kalau terbiasa dengan keburukan, naudzubillahi min dzalik, kalau kita akan meninggal dengan kebiasaan buruk tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, masalah-masalah hisab yang telah kita sebutkan. Adapun orang-orang kafir akan dihisab yang seperti itu. Mereka akan dihisab dengan sehisab-hisabnya dan akan dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Catatan amal jamaah sekalian, al-mizan, penimbangan amalan-amalan. Setelah dihisab itu akan ditimbang amalan-amalan tersebut. Kemudian catatan amal perbuatan manusia pun dibagikan. Catatan amalnya dulu dibagikan, kemudian ditimbang. Setelah dihisab, ya catatan amalnya kemudian ditimbang catatan amalan tersebut. Di antara ulama mengatakan yang ditimbang juga adalah orangnya yang ditimbang, termasuk orangnya yang ditimbang. Yang sebagaimana dalam hadis disebutkan, ketika ada salah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sedang memanjat pohon siwak, memanjat pohon, kemudian angin bertiup kencang, maka tersingkaplah betisnya yang sangat kecil. Di antara para sahabat ada yang tertawa. Ya, maka Nabi SAW heran, mimma tathakun, terhadap apa kalian tertawa? Min tilka saqai, kalian tertawa karena kakinya Ibnu Mas'ud yang sangat kecil itu? Maka Nabi SAW mengatakan, wallahi, demi Allah, ya sesungguhnya kakinya atau betisnya Ibnu Mas'ud ini lebih berat timbangannya daripada gunung Uhud. Subhanallah. Jangan kita meremehkan saudara kita jemaah sekalian, jangan. Itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum mindallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling bertakwa. Wala tuzakku anfusakum. Dan janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Huwa a'lamu bimanittaqa. Karena Allah lah yang lebih tahu siapa yang lebih suci daripada kita semuanya. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Seandainya bukan rahmat Allah, bukan karena Allah menutupi aib-aib kita jemaah sekalian, tidak ada di antara kita yang suci, tidak ada di antara kita yang dihormati orang, tidak ada di antara kita dianggap hebat, tidak ada. Seandainya Allah Subhanahu wa taala ingin menyingkap semua dosa-dosa kita, maka hendaknya sekali lagi kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala
Bukan hanya takut dengan kamera, tapi takut betul-betul dengan Allah yang mengetahui sebelum kita berbuat, sebelum kita berucap. Allah sudah tahu semua itu. Wala tahsabannallaha anna ghafilan amma ya'malu dhalimun. Janganlah kalian merasa lalai, janganlah kalian merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lalai dari pengawasan kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mentakhirkan hukuman tersebut pada hari kiamat, di mana tidak lagi hal-hal yang sangat dahsyat pada hari itu. Jamaah sekalian, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, di mana pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak lagi kecuali orang yang mendatangi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang suci bersih. Maka hati inilah yang senantiasa kita berusaha sucikan. Jamaah sekalian, la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Jadi catatan amal itu jamaah sekalian, dan mizan ini, mizan timbangan itu sangat detail. Ada dua sifatnya. Dia sangat detail dan sangat adil. Dia sangat detail dan sangat adil. Ya begitu detailnya, la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Sekecil apapun itu akan dicatat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar semut hitam, ya, di antara tafsir ulama semut hitam yang sangat kecil, maka akan diperlihatkan balasannya. Barang siapa yang mengerjakan keburukan walaupun sebesar semut hitam, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yarahu, maka dia akan melihat balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terlepas jamaah sekalian. Setelah itu akan ada namanya haud, telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sudah kepanasan dan sebagainya. Akan ada namanya haudnya Nabi SAW. Setiap Nabi dan Rasul ada telaganya, ada sungainya, ada telaganya. Dan telaganya Nabi SAW disebut dengan telaga Al-Kautsar. Itulah diantara tafsiran surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Dan sungguh kami telah memberikan kalian Al-Kautsar, telaga. Di mana jamaah sekalian kemudian orang-orang mukmin mendatangi telaga tersebut. Siapa yang meminumnya darinya, maka tidak akan pernah merasa haus selamanya. Ya, meminum saja, ya seteguknya saja, tidak akan pernah haus selamanya. Dan haud yang paling agung tentunya haudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi haud adalah bahasa Arab dari telaga, telaga para Nabi. Airnya lebih putih dari air susu, subhanallah. Ya, lebih manis daripada madu dan lebih wangi daripada minyak kasturi. Bejananya terbuat dari emas dan perak, dan jumlahnya seperti bilangan bintang di langit. Panjangnya lebih jauh daripada jarak antara Aila dan Yordania, ya, dan kota Aden di Yaman. Airnya mengalir dari sungai Al-Kautsar. Inilah tentang bagaimana kita cukupkan tentang masalah, sampai dalam masalah haud ini. Insyaallah pekan depan kita akan lanjutkan pembahasan yang lainnya. Namun jamaah sekalian, di antara orang atau golongan yang akan diusir dari haudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada sekelompok manusia yang ingin mendatangi telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendatangi haudnya Nabi SAW, ingin minum di situ, mereka diusir, mereka diusir. Maka Nabi SAW dalam hadis yang lain disebutkan, ummati ummati, mereka adalah umatku ya Allah. Ya, mereka adalah umatku. Mengapa mereka terusir? Maka dikatakan kepada Nabi SAW, ma la tadri ma ahdatha ba'dak. Engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat setelah engkau meninggal. Di antaranya mengadakan perbuatan-perbuatan bid'ah. Inilah bahayanya pelaku-pelaku bid'ah. Ya, mereka akan terusir dari haudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui apa yang terjadi setelah umatnya, ya, setelah beliau meninggal, tidak mengetahui sama sekali. Olehnya itu Allah mengatakan daripada hadis tersebut, innaka la tadri ma ahdatha ba'dak. Engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal. Sebagaimana anggapan-anggapan yang miring terhadap pemikiran-pemikiran yang miring, mereka menganggap bahwasanya Nabi SAW mengetahui keadaan umat setelah beliau meninggal Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tidak demikian, karena pada hari tersebut juga di antara yang disebutkan dalam oleh sahabat, bagaimana engkau mengetahui umat-umatmu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, saya akan mengetahui umat-umatku dari
ya cahaya yang bersinar dari bekas-bekas wudu mereka. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tidak mengetahui apa yang terjadi setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal. Yang ada adalah bahwasanya setiap kita berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salawat kita sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan rohnya Nabi SAW ke jasadnya untuk menjawab salahnya para orang-orang yang menjawab salam, orang-orang yang memberi salam dan mengucapkan salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dan bagaimana itu perkara gaib yang tidak boleh kita membagaimanakannya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.